Shalom, perkenalkan nama saya Reni Lumbanturuan. Saya berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Lewat kesempatan ini saya ingin sharing pengalaman hidup saya, di mana waktu saya berusia 19 tahun saya harus kehilangan penglihatan saya. Saya menjadi tunanetra disebabkan satu penyakit, yaitu sakit demam yang tinggi. Dan karena demam yang tinggi itu, setelah saya sadar dari koma, mata saya sudah gelap atau menjadi buta. Nah, setelah dokter vonis mata saya tidak bisa tertolong lagi secara medis, saya hanya berputus asa. Saya tidak bisa terima diri. Saya berpikir saya yang paling malang di dunia, dan sempat saya mempersalahkan Tuhan. Dan seperti itu setiap hari yang saya rasakan di rumah, hanya menangis, berputus asa. Dan keluarga saya mencoba membawa saya ke berbagai pengobatan alternatif, pengobatan yang masuk akal sampai tidak masuk akal saya jalani, tetapi hasilnya nihil. Seiring berjalannya waktu, saya hanya mengurung diri di rumah, hanya berputus asa. Saya tidak bisa lagi berbuat apapun dalam diri saya. Semuanya hilang, cita-cita saya hilang, harapan saya hilang, dan teman-teman saya yang dulu satu persatu mulai menghilang. Dan disitulah saya mengalami proses pembentukan iman. Benar-benar saya dibentuk Tuhan melalui pengalaman pahit yang saya jalani. Setelah beberapa lama saya di rumah, saya punya pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus. Waktu di satu malam, saya terbangun di tengah malam. Waktu itu saya sangat sedih memikirkan nasib saya, dan saya waktu itu bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa nasib saya seperti ini? Mengapa hidup saya jadi menderita seperti ini? Dan saya berkata sama Tuhan pada malam itu, kalau bisa Tuhan, kalau seperti ini nasib saya, lebih baik Engkau mengakhiri hidup saya. Seperti itu pikiran saya pada malam itu. Terulang-ulang saya katakan sama Tuhan. Tetapi pada malam itu saya benar-benar mengalami satu pengalaman yang sangat-sangat ajaib dan indah menurut saya, karena di situ waktu itu saya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Waktu itu saya posisi tiduran, dan tiba-tiba seperti ada yang menggerakkan saya duduk dan berlutut. Saya berdoa, tapi doa saya itu seperti bukan dari pikiran, bukan dari hati, tapi hanya mulut saya yang berbicara. Kira-kira 10 menit doa saya itu, dan doa saya itu sangat lancar. Saya ucapkan, dan begitu saya katakan amin, dari mulut saya terucap Yeremia 1 ayat 5. Dan di situ saya terkejut
maksudnya apa. Dan pada malam itu saya tidak bisa tidur lagi, saya menunggu sampai pagi. Akhirnya saya minta tolong dibacain kakak saya Yeremia 1 ayat 5 yang isinya demikian, sebelum aku membentuk engkau di rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau menjadi nabi di antara bangsa-bangsa. Nah, pada saat aku mendengarkan isi firman Tuhan itu, saya terkejut, dan saya waktu itu terus terang saya tidak tahu maksud firman itu untuk saya. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya merenung, dan akhirnya saya sadar bahwa malam itu saya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus secara pribadi. Dan semenjak itu semenjak saya mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, di situ mulai hati saya mulai terbuka untuk menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah yang harus disyukuri. Sekalipun mata saya tidak melihat, tetapi indera-indera yang lain masih berfungsi dengan sempurna. Dan saya berpikir Tuhan bisa pakai dengan caranya, dengan cara Tuhan. Dan waktu saya mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, disitulah saya merasakan sukacita yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dan di situ saya mengalami kekuatan baru, dan disitulah saya mulai mampu bersyukur yang tadinya hanya bersungut-sungut. Semenjak saya pengalaman itu, saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Nah, waktu itu saya masih di rumah, belum ada kegiatan, tetapi saya berpikir ingin menulis buku, ingin menulis pengalaman hidup saya, ingin menulis pengalaman rohani saya, perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Dan waktu itu masih hanya mimpi atau hanya cita-cita saja untuk menulis, karena saya waktu itu saya bingung kalau saya menulis tidak bisa dengan cara apa saya menulis, sedangkan mata saya tidak bisa melihat. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya saya masuk yayasan belajar dunia tunanetra di Yayasan Tunanetra. Di sana saya belajar pengembangan diri. Di sana dipelajari komputer bicara, braille, dan belajar berjalan pakai tongkat. Nah, setelah saya lulus 1 tahun, akhirnya saya melanjutkan studi saya kuliah, dan akhirnya saya bisa lulus sarjana. Dan setelah saya lulus, saya bekerja sebagai telebanking selama kurang lebih 3 tahun. Tetapi karena terjadi pandemi, terpaksa kami di PHK. Nah, setelah di PHK, saya merenung lagi di rumah apa yang harus saya lakukan.
akhirnya saya mengingat lagi cita-cita saya ingin menulis. Akhirnya saya mulai menulis di laptop. Dan puji Tuhan, seperti doa saya sejak lama, ingin kalau Tuhan berkenan mempertemukan saya dengan editor, dan puji Tuhan, Tuhan jawab. Akhirnya saya diizinkan Tuhan diperkenalkan melalui saudara saya, seorang jurnalis yang sudah banyak berkecimpung di dunia tulis menulis buku. Dan akhirnya kami berkenalan, dan saya bertanya dan minta tolong seandainya bisa bantu saya mewujudkan cita-cita saya menulis buku. Akhirnya si jurnalis ini dengan senang hati mau membantu saya, dan sekarang masih proses menyusun naskah. Dan saya berharap ketika buku ini kami buat, ini buku pengalaman pribadi saya, benar-benar kisah nyata, dan saya ingin nantinya pembaca bisa jadi termotivasi melalui pengalaman saya. Dan buku ini kami fokuskan untuk memotivasi orang-orang yang mengalami kesulitan hidup, pergumulan hidup, atau kesusahan hidup. Nah, nanti bisa membantu menguatkan iman dan menambah semangat bagi pembacanya. Jadi mohon didoakan juga supaya proses pembuatan buku ini nanti tepat waktunya bisa selesai.